Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran PAI kelas 8. Kita masih pada bab yang ke-10. Kita masuk pada materi berbaik sangka atau husnudzon. Pernahkah kita merasa frustasi dengan kehidupan kita? Mungkin tentang tugas yang menumpuk, waktu yang terasa mepet atau sempit, atau bahkan kita merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia. Atau juga kita sering merasa curiga dengan orang-orang di sekitar kita, misalkan dengan keluarga kita, teman kita, atau bahkan ke guru-guru kita, sehingga merasa hidup ini terasa berat dan tidak bahagia. Sebenarnya apakah sih yang terjadi? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Benarkah semua ketidakbahagiaan itu berasal dari luar diri kita, misalkan dari tugas, dari waktu yang sempit, atau bahkan sikap orang-orang di sekitar kita? Atau mungkin semua itu berasal dari diri kita sendiri, yakni dari hati dan pikiran kita yang senantiasa berburuk sangka terhadap sikap orang lain. Kalau itu alasannya, yuk mari sejenak kita renungkan firman Allah berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat itu tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, tentu kita akan melaksanakan ini, yakni menjauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Maksudnya adalah prasangka buruk tentunya. Kemudian yang ketiga, Allah melarang menggunjingkan orang lain atau menggosip atau menghibah. Allah mengibaratkan menggunjing orang lain sama dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita akan merasa sangat jijik sekali. Sementara itu, terdapat pula sebuah hadis yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta." Hadis riwayat Bukhari. Dari sini sangat jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi, solusi untuk permasalahan kita yang di awal tadi tentang bagaimana beratnya hidup kita atau ketidakbahagiaan kita adalah dengan menjauhi prasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain dan menggantinya dengan husnudzon, yakni berprasangka baik dengan segala apa yang kita alami. Tahukah kalian bahwa husnudzon itu banyak jenisnya? Pertama, ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berprasangka baik dengan semua keputusan atau ketetapan yang Allah berikan kepada kita, dengan cara mensyukuri segala nikmatnya, baik itu kecil ataupun besar, dan juga bersabar dari setiap ujiannya. Kita tahu bahwa Allah menguji manusia bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya husnudzon kepada diri sendiri, yakni percaya dan optimis dengan kemampuan diri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menggunakannya untuk belajar atau bekerja dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya husnudzon kepada orang lain atau berbaik sangka kepada orang lain. Kita mendahulukan berbaik sangka atas sikap orang lain terhadap kita. Dan jika ada isu negatif, maka sebaiknya kita mencoba mengklarifikasi terlebih dahulu, mencari informasi yang benar atau yang disebut dengan tabayun. Nah,
Jadi jelas ya, bahwa agar hidup kita lebih damai dan lebih bahagia, sebaiknya kita mengedepankan husnudon, bukan suudon. Karena tentu husnudon memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan kita. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Pada video berikutnya, kita akan masuk pada bab yang 11, yakni tentang puasa wajib. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.